kita dengar keharaman yang ada di dalam Al-Quran. Seperti punten, mungkin silakan nanti teman-teman dilihat di surat apa ya nih, punten di surat Al-Maidah ya. Di surat Al-Maidah ini tentang keharaman, di surat Al-Maidah ayat 3 ya, tentang keharaman babi, tentang keharaman hewan-hewan yang disembelih atas nama selain Allah, tentang keharaman bangkai, tentang keharaman darah, itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Jadi punten usikum wa ayya nafsi bitaqwallah, tidak ada yang Allah haramkan kecuali yang harus kita ingat di dalam hati, di dalam diri kita, yang harus kita yakinkan di dalam diri kita bahwa tidak ada yang Allah haramkan kecuali dia mengandung sesuatu yang buruk. Allah tidak akan pernah mengharamkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kemadaratan. Ya, Allah tidak akan melarang kita untuk mengkonsumsi sesuatu kecuali di dalamnya ada kemadaratan. Nah, tadi saya sampaikan, yang halal jelas, yang haram jelas. Yang jadi permasalahannya adalah wabainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haram itu ada sesuatu yang syubhat, ada yang samar-samar. Subhanallah. Kalaulah yang halal itu, teman-teman yang dirahmati Allah, seandainya yang halal itu kita umpamakan sebagai warna putih, lalu yang haram itu kita umpamakan sebagai warna hitam, maka punten, yang di tengah itu yang syubhat, itu berwarna abu-abu. Ya, jadi kurang jelas, itu abu-abu. Jadi kalau halal kita umpamakan putih, kalau haram itu kita umpamakan hitam, nah yang tengah itu, yang samar-samar itu dikatakan syubhat, dan kita bisa umpamakan sebagai abu-abu. Subhanallah. Syubhat itu nggak jelas, ya, nggak jelas. Tapi punten, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Artinya warnanya nggak jelas. Tapi punten, kenapa sampai adanya syubhat? Adanya syubhat ini, penyebab adanya syubhat, penyebab seseorang melakukan atau mengambil sesuatu yang syubhat, itu ada dua hal. Yang pertama, kenapa orang mengambil sesuatu yang syubhat? Yang pertama, karena orang ya banyak yang tidak memahami hukum. Karena kejahilan dia. Ya, satu penyebab adanya syubhat karena adanya kejahilan atau karena adanya orang yang tidak memahami hukum. Ya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Karena pun pada dasarnya sebetulnya Islam itu tidak ada yang abu-abu. Maka dikatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Jelas, haram jelas, halal jelas. Maka punten ketika ada dikatakan wa bainahuma umur mutasyabihat, punten tidak boleh dikatakan, artinya kita tidak boleh mengambil yang abu-abu. Tidak boleh mengambil yang tidak jelas, ambil yang jelas-jelas aja. Maka ketika kita tidak mengetahui kehalalan sesuatu atau keharaman sesuatu, maka apa yang harus kita lakukan? Fas'al ahla dzikri fa in kuntum, mau dikatakan benar, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan kepada ahlinya, kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Ya, subhanallah. Contoh punten misalnya punten ya, syubhat ini ya. Sekarang ini ya contoh-contoh syubhat. Sekarang ini belum lama ya saya pernah mendengar pertanyaan dari seseorang. Umi Maki, riba itu seperti apa sih Umi Maki? Saya terangkan riba ini begini dan begini dan begini. Tapi ya kalau dia tidak minta bunga gimana Umi Maki? Dia cuma bilang ya saya minta ini aja lah uang capek gitu. Nah kayak begitu. Saya minta uang capeknya aja lah gitu ya. Saya minta bukan uang letih, dia bilang. Minta uang letih aja lah, tambahan uang letih aja lah. Kamu kan udah saya beginikan lah, itu ya riba. Nah inilah syubhat. Seakan-akan mengganti kalimat bunga dengan kalimat uang capek, ya, dengan kalimat uang letih. Ya, ini subhanallah, kalau orang tidak tanya, ini bisa mengambil keputusan, oh ini halal, ini bukan riba.
ya. Punten, bahkan lagi di zaman sekarang ini sampai punten yang tertanam di masyarakat Indonesia tentang, punten maaf ya, KPR yang berbunga, punten ya, sampai ada anggapan kalau dulu sih rumah masih murah, nggak kayak sekarang. Dulu mah rumah di bawah 100 juta aja masih banyak, makanya nggak usah kredit. Itu kan sampai beranggapan begitu, ini yang mensyubhatkan. Kalau sekarang beda zaman, makanya udahlah nggak usah ngomongin riba dan riba. Dulu beda sama sekarang. Kalau dulu zaman dulu rumah masih murah, tanah masih murah, beda sama sekarang. Ya kan? Itu untuk mensyubhatkan. Kalau dulu tuh nggak ada rumah, masih banyak sekali rumah di bawah 100 juta, bahkan yang 100 juta itu rumah yang mewahnya luar biasa. Beda zaman sekarang sama zaman maju dong, katanya. Sampai begitu kan, untuk apa? Untuk mensyubhatkan hukum riba, ya. Ingat ya, subhanallah. Ketika sampai dia mengatakan begini, kalau zaman sekarang pernah nggak teman-teman nggak dengar? Kalau zaman sekarang kita beli rumah nggak kredit, kapan kita punya rumah? Kalau zaman sekarang kita pengen beli mobil nggak kredit, kapan kita punya mobil? Yang ada kita rumah ngontrak terus, yang ada kita mobil ngangkut terus. Ya nggak bisa, kita nggak kredit. Ingat, ini apa namanya yang akan menyelipkan keyakinan syubhat di dalam pemikiran kita. Subhanallah. Yang harus kita ingat, yang tidak bolehnya itu bukan kredit, itu kan nyicil ya, benar nggak sih? Kredit itu nyicil. Yang nggak boleh itu bukan kreditnya, bukan nyicilnya. Yang nggak boleh itu ribanya. Sok aja mah nggak, silahkan kalau mau kredit mah, tapi nggak boleh ada riba, gitu kan? Terus lagi dia bilang, iya tapi kan kita harus kasih uang letih buat orang yang berusaha untuk memberikan kredit buat kita. Kan kasihan dia begini dan begitu. Inilah subhanallah, hati-hati. Maka punten, hati-hati ketika kita tidak mengetahui tentang sesuatu yang dirasa punten ragu, maka tanyakan kepada orang yang lebih memahaminya, ya. Bahkan punten, yang mengkhawatirkan yang berbicara tentang syubhat, banyak di antara di luar sana justru yang yang memberikan fatwa, ya, yang memberikan fatwa sesuatu yang boleh dikatakan syubhat itu justru adalah orang-orang yang punya titel ilmu yang tinggi. Ya punten maaf ya, kayak seorang profesor, seorang dokter apa gitu kan, seorang ustadz atau apa gitu kan. Justru mereka dengan titelnya itu mereka pergunakan untuk mensyubhatkan sesuatu. Ya, sampai punten usikum wa iyya nafsi bittaqwallah, ada sekelompok yang sengaja mengabu-abukan sesuatu yang sudah putih. Ada sekelompok punten yang menyamarkan sesuatu yang sebetulnya ini boleh, ataupun ada sekelompok yang mensyubhatkan sesuatu yang pada hakikatnya ini adalah haram. Banyak sekali sekarang ini. Ya ingat, hancurnya Islam ini juga bisa dikarenakan banyak orang yang punten mengambil sesuatu yang syubhat. Usikum wa iyya nafsi bittaqwa. Seperti halnya punten terhadap Rasulullah SAW yang mereka rusak, pelaku syubhat, ya, yang mereka bukan orang-orang yang menanamkan pemikiran syubhat kepada kita sebagai umat Islam, yang mereka rusak itu punten usikum wa iyya nafsi bittaqwallah, kecintaan kita juga terhadap Rasulullah SAW. Yang mereka rusak itu adalah kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka rusak itu adalah punten usikum wa iyya nafsi bittaqwallah, juga adalah hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam. Usikum wa iyya nafsi bittaqwallah. Mungkin teman-teman pernah mendengar juga ada orang yang berilmu, bahkan dikatakan dia itu adalah seorang ulama, bahkan berbicara bahasa Arabnya pun fasih, ya. Tiba-tiba sudah lama sekali punten, sampai mengatakan bahwa jilbab ini hanyalah pakaian kehormatan saja, ya. Bahkan sampai dikatakan hijab ini untuk seorang wanita, jilbab ini ya mengikuti tempatnya di mana dia berada. Kalau misalnya dia sedang di kantor, bagaimana dia di kantor seharusnya, ya kalau misalnya pakai rok, ya rok pendek, ya itulah hijabnya di kantor itu. Nah ini
Hati-hati, ini adalah pemahaman yang mensyubhatkan sesuatu ya. Makanya punten, termasuk juga punten tanpa mengurangi rasa cinta saya kepada yang menggunakan pakaian ini. Sampai punten banget. Muslimah ini kan semua yang ada di dalam diri muslimah itu kan aurat. Ya kan, kecuali muka dan telapak tangannya. Nah, sementara untuk pakaian, banyak orang yang menggunakan pakaian khusus, punten ya, pakaian khusus berenang, sampai dikatakan pakaian renang syar'i. Pakaian renang, begitu saya lihat pakaian renang syar'i itu seperti apa sih? Ternyata punten, begitu saya lihat pakaian renang syar'i itu ya sama saja seperti pakaian renang yang lain, hanya bedanya dia terbungkus. Jadi pahami nggak? Bedanya pakaian renang syar'i dan pakaian renang biasa, bedanya yang biasa tidak membungkus, ya. Kalau yang dikatakan syar'i membungkus. Yang mereka katakan pakaian renang syar'i membungkus. Sementara yang namanya syar'i itu bukan membungkus, tetapi menutup. Pakaian yang syar'i itu bukan membungkus, tetapi menutup. Saya pernah menyampaikan beda membungkus dengan menutup. Ya, punten. Kalau saya katakan begini, ini kan menutup, ya, karena tidak kelihatan apa di balik kain hitam ini. Tapi kalau saya simpan seperti ini, ya, atau beginilah, kalau begini, ini kan tidak kelihatan apa di balik kain hitam ini, ya. Tapi ketika ini kan menutup, kalau membungkus, ini begini, ini membungkus. Teman-teman bisa lihat nggak apa yang saya bungkus? Bisa. Handphone kan? Nah, kalau membungkus ini artinya bentuknya tuh kelihatan. Nah, kalau menutup seperti ini. Nah, sekarang pakaian syar'i itu bukan membungkus tetapi menutup. Sementara ada yang mengatasnamakan pakaian renang syar'i. Nah, ini hati-hati. Sehingga menghukumi bahwa pakaian renang syar'i ini halal. Padahal, wallahu a'lam, mungkin keterbatasan pengetahuan saya. Yang selama ini saya lihat di pasaran-pasaran yang lewat-lewat, entah itu di marketplace atau di mana, atau di Instagram atau di mana gitu. Saya lihat pakaian renang yang dikatakan pakaian renang syar'i itu ya mereka bukan menutup, tetapi membungkus. Hanya dengan kalimat syar'inya itu, sehingga punten ya, kembali lagi saya sampaikan, pakaian syar'i wanita itu bukan membungkus, tetapi menutup. Sehingga dengan iming-iming kalimat syar'i, menetapkanlah bahwa pakaian renang ini halal digunakan untuk muslimah. Padahal kalau kita lihat, pakaian itu melekuki tubuhnya, membentuk tubuhnya. Apalagi kalau udah masuk air, ya kan? Apalagi kalau udah masuk air, itu akan sangat membentuk tubuhnya. Nah, yang dikhawatirkan adalah banyak di antara mereka di luar sana meyakini bahwa menutup aurat ini hanya cukup dengan menutup kepala saja. Ya, hanya cukup untuk menutup kepala saja, sehingga dikeluarkan dalil juga, punten, oh iya, ini pakaian renang syar'i. Bawahnya ada roknya sedikit, kemudian atasnya juga ada penutup kepalanya. Ya, apa bedanya sama perenang-perenang biasa yang menutup kepalanya? Punten, ya. Kembali lagi saya ingatkan bahwa punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, dalam hal berpakaian, kewajiban seorang muslimah bukan hanya sekedar membungkus, tetapi menutupi aurat. Punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Juga punten, ada juga di punten banget orang-orang yang menggunakan kemarin tuh seperti yang zaman-zaman pandemi kemarin, itu banyak orang yang bersepedahan menggunakan pakaian-pakaian yang mengatakan dirinya pakaian sepeda syar'i. Maaf banget, sehari-harinya subhanallah, masya Allah, tabarakallah, sehari-harinya dia gunakan gamis yang lebar, sehari-harinya dia gunakan kerudung yang lebar dengan manset tertutup dengan kaos kaki. Tapi begitu dia menggunakan begitu dia menggunakan sepeda yang dia pakai,
punten pakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Hati-hati ya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita terkecoh dengan label syar'inya. Ya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kembali lagi. Yang halal itu jelas, yang haram itu pun jelas. Ya. Khamar apa namanya? Dikatakan khamar itu sesuatu yang memabukkan itu haram. Ya, sesuatu seperti halnya khamar, sesuatu yang memabukkan itu pun haram. Sesuatu yang tidak memabukkan itu adalah halal. Nah, tapi punten, ketika mengatakan sesuatu yang memabukkan itu haram, sesuatu yang memabukkan itu haram, ada orang yang sengaja memplesetkan, membelokkan, ya. Kan dalilnya kullu muskirin khamar. Wa kullu khamrin punten. Kan dalilnya kullu muskirin haram. Ya, bahwa dalilnya semua yang memabukkan haram. Ini kan yang memabukkan yang haram. Kalau nggak memabukkan nggak haram. Ini yang mempleset-plesetkan dalil. Semua yang memabukkan haram. Dia ngambil dalil semua. Jadi dalilnya tuh nggak selesai. Jadi pahami nggak? Padahal dalil yang sesungguhnya begini. Rasulullah SAW mengatakan kullu muskirin khamrun. Ya, bunyinya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Dalil yang benarnya adalah kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Wa kullu khamrin haram. Tapi mereka mempelesetkan dalilnya kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram. Akhirnya dia ngambil tafsiran sendiri. Nih orang-orang tuh mengambil tafsiran yang mensyubhatkan sesuatu, mengambil tafsiran sendiri. Dengan mengatakan apa? Kan yang haram itu yang bikin mabuk. Kalau nggak bikin mabuk mah nggak haram. Nih, punten. Minuman ini, punten. Misalnya kita katakan arak lah, satu arak. Nih arak ini, boleh kok diminum kalau sedikit. Kalau nggak memabukkan, kan yang haram yang memabukkan. Ini orang-orang yang ingin mensyubhatkan sesuatu. Atau mungkin, kan kalau kita pakai untuk penyedap rasa di masakan, ini kan nggak memabukkan, boleh. Orang dalilnya juga kullu muskirin haram. Nah ini sengaja mempelesetkan dalil, hati-hati. Padahal usikum wa iya nafsi bitaqwallah, dengan jelas Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu khamr wa syaribah wa syaqiyaha wa ba'i'aha. Subhanallah. Dikatakan lagi bahwa dikatakan Rasulullah SAW, Allah melaknat minuman keras, orang yang mengkonsumsinya, orang yang menuangkannya. Allah juga melaknat penjualnya, Allah melaknat pembelinya, pembeli khamr. Allah melaknat orang yang memerasnya. Nah, hati-hati. Sementara tadi punten usikum wa iya nafsi bitaqwa, dia dengan dalilnya kullu muskirin haram, tidak lengkap dia gunakan dalil. Bahkan lagi tentang syubhat. Berbicara tentang syubhat, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Pernah nggak belum lama tentang syubhat, berbicara tentang syubhat untuk banyak orang yang mensyubhatkan hukum. Belum lama lah, belum sampai 5 tahun. Pernah nggak mendengar teman-teman ada yang mengatakan zina itu boleh kalau suka sama suka? Pernah dengar? Rame loh itu. Zina itu boleh kalau suka sama suka. Zina itu punten ya, seorang yang punya gelar yang bagus, artinya punya titel yang bagus, dia mengatakan zina itu boleh kalau suka sama suka. Zina itu boleh kalau di tempat tertutup. Zina itu boleh kalau nggak ngajak orang. Zina itu boleh kalau nggak merugikan orang. Nah ini hati-hati. Subhanallah. Bahkan punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Sampai ada pernah juga dulu saya udah lama juga sih, saya pernah mendengar gini, ada seorang untuk mengabu-abukan satu, ya, untuk mengabu-abukan satu. Pernah ada seorang yang punya gelar punten doktor apa profesor gitu, saya lupa, dengan mengatakan saya, profesor kalau nggak salah, dia mengatasnamakan dirinya profesor, ya punten, saya profesor fulan, saya punya gelar ini, saya punya penghargaan ini, dan saya punya alat yang canggih ya untuk meneliti satu hewan yang diharamkan oleh umat Islam. Menurut penelitian saya, punten, babi
Ya, ini ada seorang profesor dulu pernah ada menyampaikan seperti itu di satu berita, bahwa dengan mengatakan saya lupa namanya ya, dengan mengatakan sebetulnya Islam ini ketika mengatakan babi itu haram, itu babi yang kotor. Babi yang kotor, babi yang hidupnya nggak jelas, babi yang di hutan, yang yang dia suka makan kotorannya sendiri, itu yang haram. Kenapa? Karena dia makan makanan kotor, karena dia makannya kotoran dia, gitu. Babi yang haram itu sebetulnya babi yang nggak terawat, babi yang nggak pernah divaksin. Yang paling jelas dia katakan babi yang haram itu sebetulnya babi yang memakan kotorannya sendiri. Nah, kalau babinya itu makanannya terjamin, makanannya sehat, makanannya nggak kotor, makanannya bagus, bahkan dia terpelihara di satu kandang yang sangat bersih, bahkan dia rutin divaksin, maka sebetulnya babi ini sama seperti sapi, halal untuk dimakan. Nah, dia bergelar profesor saat itu. Subhanallah. Kira-kira kalau orang tahu dia bergelar profesor, lalu dia ambil fatwa seperti itu, ada nggak kira-kira yang terpengaruh? Ada. Akan sangat ada. Oh iya profesor, iya juga ya, oh benar juga ya. Nah ini ada yang seperti itu. Maka punten usikum wa iya nafsi bitaqwa. Tapi lain ceritanya, punten. Kalau ini yang keluarnya dari mulut profesor, pasti akan banyak yang terpengaruh, atau ada lah paling tidak yang terpengaruh. Lain ceritanya kalau itu keluar dari mulut hanya seorang punten ya, gembala saja. Hanya seorang gembala saja. Fatwanya sama seperti profesor. Kata seorang gembala misalnya, dengan mengatakan babi sebetulnya yang haram itu adalah babi yang yang makan kotorannya sendiri. Kalau babinya itu tidak makan kotorannya sendiri, maka dia halal. Kalau kandang babinya bersih, kalau babinya divaksin, maka itu halal. Yang ngomong siapa? Gembala. Kira-kira dipercaya nggak? Enggak, karena dia mengatakan, dia nggak punya ilmu. Beda dengan kalau yang ngomong profesor. Nah, makanya hati-hati. Usikum wa iya nafsi bitaqwa. Yang kedua adalah, tadi kalau saya sampaikan, syubhat ini terjadi karena ketidaktahuan. Yang kedua adalah syubhat ini terjadi sengaja dibuat oleh seseorang yang boleh dikatakan menyatakan dirinya punya ilmu yang tinggi, sehingga orang banyak yang terpengaruh. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Maka punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Hati-hati, bukan hanya karena kita melihat gelar seseorang, jangan sampai kita terjerumus. Dan naudzubillah, berbicara tentang gelar, subhanallah, banyak sekali orang yang mencari ilmu itu untuk mendapatkan gelar saja, bukan untuk mendapatkan ilmu karena Allah Ta'ala. Hati-hati. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Hati-hati, karena punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, ketika seseorang mencari ilmu untuk sekedar mencari dunia, entah itu karena untuk gelar, entah itu untuk mencari dunia yang lain, hati-hati, dikhawatirkan dia akan dengan mudah punten terjerumus dalam sesuatu yang syubhat. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kembali lagi, adanya syubhat itu karena orang tidak memahami hukum. Adanya syubhat itu karena ada orang yang berilmu, ya. Ada orang yang berilmu sengaja untuk menyamarkan yang jelas. Ya, subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Dan perlu kita ingat bahwa teman-teman yang dirahmati Allah, hancurnya umat terdahulu itu oleh dua hal. Oleh apa? Oleh syubhat dan syahwat. Dan yang mengerikan, syubhat ini menyerang pola pikir kita. Ya, syubhat ini bisa dikatakan mencuci otak kita. Ya, kalau kita tidak kuat keimanan kita, kalau kita tidak banyak belajar, maka punten na'udzubillah, syubhat ini bisa mencuci otak kita. Maka punten, adanya bid'ah, teman-teman yang dirahmati Allah, adanya bid'ah ini karena apa? Karena sering tergantung kepada sesuatu yang syubhat. Ya, adanya bid'ah. Kenapa adanya bid'ah? Bid'ah ini salah satu penyebab banyaknya bid'ah itu karena terlalu tergantung kepada sesuatu yang syubhat. Na'udzubillah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah.
Kembali lagi, hancurnya syariat Islam ini itu karena syubhat dan syahwat. Lalu syahwat itu apa? Syahwat itu syahwat itu keinginan seseorang, ya, keinginan seseorang. Jadi syubhat itu adalah pemikiran atau keyakinan yang ada dalam diri seseorang. Kalau syahwat itu keinginan seseorang. Dan punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, ternyata syubhat dan syahwat ini itu apa ya? Boleh dikatakan sama-sama saling kejar-kejaran untuk menghancurkan umat Islam. Dan naudzubillah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, kalau ada perkataan bahwa kalau kita ketahui bahwa ternyata syubhat itu lebih parah daripada syahwat. Kenapa? Karena kalau syubhat itu menyerang pola pikir kita. Tapi syahwat itu hanya menyerang keinginan kita. Walaupun tentunya keduanya bahaya. Tapi kalau ditanyakan mana yang lebih bahaya, syubhat atau syahwat, ternyata punten yang paling yang paling berbahaya itu adalah syahwat. Punten, syubhat. Kenapa? Karena syubhat itu menyerang pola pikir kita, sementara syahwat menyerang keinginan kita. Punten, kenapa dikatakan lebih bahaya daripada syahwat itu syubhat itu lebih bahaya dari syahwat? Karena syahwat itu tadi saya sampaikan keinginan. Seseorang yang syahwatnya tinggi, kalau di syahwat melakukan keburukannya tinggi, kalau dia tahu ilmunya, dia akan merubah. Ya, dia akan berubah. Misalnya punten, syahwat hati kecilnya mengakui punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Misalnya ada orang yang syahwat hati kecilnya ingin mencuri. Ya, ada orang yang syahwat kecilnya ingin ada keinginan untuk mencuri. Tapi ketika dia tahu bahaya mencuri itu apa, maka punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, maka dia akan meninggalkan syahwatnya itu. Ya, ini kenapa dikatakan syubhat lebih bahaya daripada syahwat. Beda halnya dengan syubhat. Syubhat ini punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Syubhat ini dia akan terus merasa benar, maka sulit untuk diperbaiki. Maka pantas kalau dikatakan syubhat lebih bahaya daripada syahwat. Contoh lagi, misalnya ada seseorang yang ketika waktu sholat datang, syahwatnya pengen tidur, ya, syahwatnya pengen tidur. Selalu dia syahwatnya pengen tidur kalau waktu sholat datang. Tapi orang yang punya syahwat seperti itu, kalau dia tahu bahaya meninggalkan sholat, subhanallah, maka usikum wa iya nafsi bitaqwallah, maka dia akan tinggalkan syahwatnya itu. Tapi kalau syubhat, punten, kalau syubhat itu dia nggak bisa dikasih tahu. Kenapa? Karena tadi dia berpikir bahwa dirinya benar. Ya, dia kekeh akan akan apa yang dia fahami, ya. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Teman-teman yang dirahmati Allah. Setelah itu selanjutnya di dalam hadis ini wa bainahuma, di antara halal dan haram itu ada syubhat. La ya'lamuhunna katsiran minan nas. Banyak orang yang tidak tahu tentang syubhat ini tadi karena ketidaktahuan atau karena ada orang, ya, yang sengaja merusak pemikiran, ya. Kemudian dikatakan famanittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa, di sini dikatakan famanittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal yang syubhat, ya, subhanallah, maka sesungguhnya dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Siapapun usikum wa iya nafsi bitaqwallah yang mampu menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, pada hakikatnya dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, hati-hati. Dulu usikum wa iya nafsi bitaqwallah, dulu di zaman Umar bin Khattab pun, setelah Rasulullah SAW, di zaman Umar bin Khattab pun pernah ada orang yang dengan sengaja memasukkan pikiran-pikiran syubhat, ya.
Satu saat di zaman Umar bin Khattab ada seorang dari Irak, ya kalau nggak salah datang seorang dari Irak, dia sengaja ingin mensyubhatkan Al-Quran. Subhanallah, seorang dari Irak datang ke ke Madinah saat itu di zaman Umar bin Khattab, ingin menyebarkan syubhat tentang Al-Quran. Ya subhanallah. Jadi orang Irak ini sengaja datang ke Madinah, dan dia sengaja datang ke Madinah itu dia langsung tujuannya ke pasar. Dia umumkan orang Irak ini, ya, si orang Irak ini dia umumkan ke orang-orang yang ada di pasar. Dia katakan bahwa ayat dalam Al-Quran ini ada yang berlawanan. Subhanallah. Sehingga jadi di pasar yang satu dia bilang, hati-hati, sebenarnya di dalam Al-Quran ini ada ayat yang berlawanan. Kemudian di pasar yang satu, di kerumunan yang satu dia bilang juga, hati-hati bahwa ayat dalam Al-Quran itu ada yang berlawanan. Ya punten-punten, kalau namanya di pasar, ya tentunya identiknya dengan banyak orang. Sehingga banyak orang juga yang bertanya-tanya, benar nggak sih Quran ini ada yang ayat yang berlawanan? Subhanallah. Banyak orang yang bertanya-tanya, benar nggak sih Quran ini ada ayat yang berlawanan? Lalu punten, ketika orang itu ditanya tentang ayat yang berlawanan, orang itu pun bisa mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran itu. Dia menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang dikatakan berlawanan. Punten, kita lihat. Orang ini mengatakan, orang Irak ini, di zaman Abu Bakar, mengatakan bahwa ayat yang berlawanan yang dia maksud adalah, punten teman-teman silahkan lihat di surat Al-Hijr, ya. Surat Al-Hijr ayat 92. Ini yang dikatakan dia berlawanan. Surat Al-Hijr 92. Lalu yang dia katakan berlawanan itu antara surat Al-Hijr 92 dengan surat Ar-Rahman ayat 39. Ya, dia katakan berlawanan surat Al-Hijr ayat 92 dengan surat Ar-Rahman ayat 39. Ya, kita lihat. Di dalam surat Al-Hijr. Di dalam surat Al-Hijr, ya, teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Hijr dikatakan usikum wa iya nafsi bitaqwa. Di dalam surat Al-Hijr, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lihat ada dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dengan mengatakan fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Artinya apa? Maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Ya? Ada? Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua. Ini surat Al-Hijr ayat 92. Lalu di surat Ar-Rahman, mengatakan, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Ada? Artinya apa coba itu? Pada waktu itu, fayauma idin. Pada waktu itu, la yus'alu an dzanbihi, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Coba, subhanallah. Kalau kita lihat, kalau kita tidak mengetahui tafsir daripada ini, mungkin kita akan sepakat dengan perkataan orang Irak tadi. Yang pertama, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu, ya, ini Allah bersumpah atas namanya sendiri, maka demi Tuhanmu aku akan tanya semua apa yang dikatakan oleh manusia. Ya, atau maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Itu kan artinya, ya. Sementara di surat Ar-Rahman, fayauma idzil la yus'alu an dzanbihi insun wala jan. Pada waktu itu manusia dan jin tidak akan ditanya dengan dosa-dosanya. Nah, ini yang disyubhatkan, contoh yang disyubhatkan, ya. Ini yang disyubhatkan di zaman Umar bin Khattab. Sehingga orang Irak itu mengatakan, nah ini nih, sebetulnya Quran ini bertentangan. Masa di dalam surat Al-Hijr katanya manusia semuanya akan akan dipertanyakan, tapi di dalam surat Ar-Rahman dikatakan bahwa manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosanya. Ini kan bertentangan. Nah, ini pun orang yang sengaja mensyubhatkan tentang Al-Qur'an, sehingga dia berusaha supaya kita supaya kita lari daripada Al-Qur'an. Padahal
punten, kalau kita lihat tafsirnya, kedua ayat ini nggak ada yang bertentangan sama sekali. Ya, kedua ayat ini nggak ada yang bertentangan sama sekali. Ketika dikatakan punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ketika dikatakan, kita ambil dulu surat Ar-Rahman, fa yauma idzil la yus'alu an dzanbihi insun wala jan. Ini mereka kelak, punten, manusia dan jin kelak sudah tidak ditanyakan lagi dosanya. Kenapa? Punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, karena Allah sudah sangat mengetahui dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah sudah sangat mengetahui dosa-dosa yang dia kerjakan. Sehingga ya punten, buat apa ditanyakan lagi? Artinya punten, usikum wa iya nafsi bitaqwa. Allah tidak menanyakan karena Allah sudah tahu. Jadi tidak akan ditanyakan, tapi Allah menekan. Jadi punten, contohnya begini. Kalau di satu tempat ada pencuri, taruhlah ada pencuri di supermarket. Pencuri di supermarket, kemudian di supermarket itu ada CCTV, ya. Supermarket itu ada CCTV, terlihat pencuri itu ngambil uang banyak. Terlihat dari CCTV-nya, ngambil uang banyak. Setelah ngambil uang banyak, misalnya dia tusuk satpamnya. Setelah dia tusuk satpamnya, dia rusak misalnya brankas daripada toko tersebut misalnya. Itu kan sudah terlihat dari CCTV. Nah, kalau sudah terbukti dari CCTV itu, punten, polisi itu udah nggak usah ngomong lagi, kamu mencuri ya, nggak usah kan, karena itu dia jelas kamu mencuri ya, nggak usah ditanya lagi. Kamu misalnya kamu nusuk satpam ya habis curi, nggak usah karena sudah jelas di CCTV. Nah ini punten, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, kalimat fayauma idil la yus'alu an dzanbihi insun walajan, ini sudah tidak usah ditanya lagi karena sudah terbukti kesalahannya. Sementara usikum wa ya nafsi bitaqwallah, ketika dikatakan fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, ketika dikatakan fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, ini akan ditanyakan itu punten, bukan Allah nggak tahu kamu mencuri nggak, bukan, tapi pertanyaannya adalah kenapa kamu mencuri. Bisa dipahami nggak teman-teman? Jadi yang ditanyakan itu adalah kenapa kamu mencuri, alasannya kenapa. Kenapa misalnya ada orang yang tidak puasa, kenapa kamu tidak puasa, itu alasannya. Maka punten, usikum wa iya nafsi bitaqwa, hati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang yang bisa merusak, punten, dengan pemikiran-pemikiran punten, innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun. Sesungguhnya usikum wa iya nafsi bitaqwa, yang halal itu jelas, ya, yang haram itu jelas, tetapi di tengah-tengahnya ada sesuatu yang abu-abu, bisa dikatakan syubhat. Ya, kemudian selanjutnya, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang masuk ke dalam ranah yang syubhat, maka dia masuk ke dalam sesuatu yang haram. Maka punten, beberapa ulama mengatakan syubhat ini, banyak ulama yang mengatakan ketika berbicara tentang syubhat ini adalah kalimat halus daripada haram. Ini syubhat. Jadi saking bahayanya syubhat, sehingga para ulama mengatakan syubhat ini adalah kalimat atau kata yang halus daripada haram. Ya, seperti halnya begini mungkin ya. Seperti bodoh dengan awam. Bodoh dengan awam. Sama-sama nggak tahu kan? Cuman kalau bodoh tuh kayaknya kencang banget ngomongnya gitu ya. Kayaknya menyinggung banget, kamu bodoh banget sih. Oh iya, kamu awam sih ya. Kan beda kan diterimanya ya. Nah, makanya para ulama mengatakan syubhat ini adalah kalimat halus atau kata halus daripada haram. Jadi usikum wa iya nafsi bitaqwallah, artinya kalau kita tahu ini adalah syubhat, maka harus ditinggalkan. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah, maka dikatakan karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa fihi, seperti penggembala yang dikelilingi perbatasan. Ya, artinya ketika seorang menggembalakan kambingnya, maka gembalakanlah ke satu tempat yang memang tidak terlarang untuk kambingnya.
ya. Jadi punten, gini loh, maksudnya gini. Ada penggembala itu boleh menggembalakan ternaknya ketika di satu tempat itu tumbuh, punten ya, walaupun tidak izin, penggembala itu boleh menternakan penggembalaannya. Misalnya gini, ada seorang gembala membawa gembalanya tersasar ke satu tempat misalnya. Ini penggembala itu boleh membiarkan kambing-kambingnya, misalnya yang digembalakan adalah kambing, membiarkan kambing-kambingnya makan tanaman yang ada yang mereka lewati. Syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah tanaman yang dia makan adalah tanaman-tanaman liar yang memang dia tumbuh tidak sengaja dia tanami. Bisa dipahami nggak? Kayak rumput-rumput liar. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau dia penggembala itu memakan tanaman-tanaman milik seseorang, yang mana tanaman-tanaman itu sengaja ditanam, maka hati-hati, ini pun merupakan hal yang dilarang. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwa. Jangan sampai punten usikum wa iya nafsi bittaqwa kita menggunakan sesuatu yang bukan hak kita. Ya tadi kalau ada gembala, kalau ada seseorang yang menggembalakan kambingnya, lalu sampai ke satu tempat di mana tempat itu tanamannya, tumbuhannya sengaja ditanam, maka itu sama seperti dia menggunakan hak orang lain. Ya, yang boleh itu adalah silahkan gembalakan kambing mereka, kambing dia, tapi yang dia perbolehkan itu adalah ketika kambing itu memakan tanaman-tanaman yang tidak sengaja atau yang liar, yaitu diperbolehkan. Karena tadi khawatirnya kita menggunakan atau memakan sesuatu yang bukan milik kita. Bahkan punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah, jangan sampai ya punten ya, seperti halnya kalau dikatakan menggunakan hak milik orang itu seperti halnya punten rumah ya, rumah yang atapnya, hati-hati nih dengan rumah yang atapnya melewati tanah orang. Kalau ada rumah nih atapnya nih, ujung atapnya gentengnya mungkin ya melewati tanah orang, maka hati-hati itu pun dilarang. Jadi kalau misalnya nih tanah kita di sini nih, tanah kita di sini, tapi ternyata di sini tanah orang, di sini tanah orang, di sini tanah kita, ternyata punten misalnya genteng kita bukan di sini, harusnya di sini. Kalau genteng kita di sini, nah ini hati-hati, ini tidak halal. Jadi pahami nggak teman-teman? Karena ini milik orang, ya hati-hati. Maka usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, hati-hati dalam membangun rumah. Karena punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah, jelas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berbicara tentang tanah yang tidak sengaja kita ambil, bukan tidak sengaja kita ambil, kita tahu sih gitu ya, kita tahu sih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita dengan mengatakan, man akhadha min ardi syai'an bi ghairi haqqihi, subhanallah, barang siapa yang mengambil sebidang tanah yang bukan haknya, maka apa yang terjadi? Punten, maka kelak pada hari kiamat dia akan diterbenamkan, dia akan digulung oleh 7 bumi, oleh 7 lapis tanah. Naudzubillah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan untuk mengingatkan kita, siapa tahu kita pernah melakukan hal itu, siapa tahu punten naudzubillah atap rumah kita atau genteng rumah kita terkena terkena bangunan orang atau terkena tanah milik orang. Rasulullah juga mengingatkan dengan mengatakan, man akhadha shibran minal ardi zulman, subhanallah, barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah, maka apa dikatakan? Maka kelak pada hari kiamat dia akan dikalungkan dengan dengan tanah sebanyak 7 lapis. Naudzubillah. Maka hati-hati, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, berbicara tentang hima tadi, batasan, kita harus benar-benar mengetahui mana batasan rumah kita, mana batasan tanah kita. Lalu dikatakan, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja punya daerah kekuasaannya.
Ya, jadi setiap pemimpin satu negara punya daerah kekuasaannya. Seperti punten presiden kita daerah kekuasaannya ya hanya sampai di Indonesia. Kalau di luar Indonesia dia tidak punya kekuasaan lagi. Jadi artinya segala sesuatu yang dimiliki oleh makhluk semua ada batasannya. Ya, segala sesuatu yang dimiliki oleh makhluk semua ada batasannya. Yang nggak punya batasan itu adalah siapa? Allah. Allah Malikul Mulk. Allah itu tanpa batas yang dia miliki. Ya, yang Allah miliki itu tanpa batas. Lalu dikatakan ala wa inna himallah maharimuhu. Ketahuilah bahwa dikatakan daerah Allah yang dilindungi adalah maharimuhu, segala hal yang dilarang. Artinya batasan-batasan yang diberikan Allah kepada kita itu apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau diumpamakan punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, batasan-batasan mana yang halal, mana yang haram, itulah yang haram, yang merupakan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, subhanallah. Ala fil jasadi wa ala dikatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang ada di dalam jasad itu adalah segumpal daging. Idza salahal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu baik, maka semua jasadnya menjadi baik. Wa idzal fasadal jasadu kullu. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi punten, hati ini teman-teman yang dirahmati Allah, hati ini merupakan pemimpin untuk jasad kita. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya yang menggerakkannya itu adalah hati. Ketika ada orang yang mencuri, punten, bukan tangannya pada hakikatnya yang mencuri, tapi hatinya yang mencuri. Ini ulama berpendapat, kalau ada pencuri, seorang ulama mengatakan, kalau ada orang yang mencuri, sebetulnya bukan tangannya yang mencuri, tapi hatinya yang mencuri. Kalau ada punten orang yang berbicara kotor, bukan mulutnya yang kotor, tapi hatinya yang kotor. Subhanallah. Maka punten, kolbun, usikum wa iya yang nafsi bitaqwallah. Hati ini sebetulnya punten. Hati ini sebetulnya namanya bukan hati. Hati ini nama asli dari hati itu adalah fuad. Nama asli dari hati itu adalah fuad. Kenapa dikatakan hati? Karena dia punya sifat suhulatut taqallub. Punya sifat, apa itu suhulatut taqallub? Suhulatut taqallub itu mudah terbolak-balik. Ya, maka dikatakanlah kolbun. Jadi nama aslinya tuh bukan kolbun, nama aslinya itu fuad, hati itu. Cuman karena fuad atau hati itu punya sifat suhulatut taqallub, maka dikatakanlah dia sebagai hati. Ya, jadi hati ini mudah terbolak-balik. Ya, yang tadinya punya niat ini, bisa hati ini berubah menjadi punya niat itu. Ya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Punten. Untuk ikhtitam. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Berkaitan dengan halal dan haram untuk ikhtitam, jangan memandang bahwa Islam ini isinya punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jangan memandang bahwa Islam ini isinya kalau melanggar aturan dosa. Jangan hanya itu. Bahwa Islam ini isinya kalau melakukan perintah itu pahala. Syariat Islam ini jangan hanya kita pandang kalau melanggar aturan dosa, kalau melakukan perintah pahala. Jangan hanya itu yang kita pandang. Tapi apa? Tapi camkan dalam diri kita bahwa usikum wa iya nafsi bitaqwallah, Islam ini akan mendatangkan kebaikan ketika kita melakukan perintah Allah, dan Islam ini akan mendatangkan kemadaratan ketika melabrak pelanggaran daripada Allah. Jadi kembali lagi,
Jangan meyakini diri kita bahwa syariat Islam itu istrinya hanya kalau melanggar dosa, kalau mengerjakan pahala. Tapi yang harus dicamkan di dalam diri kita ini, syariat Islam ini kalau dikerjakan akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau ditinggalkan akan mendapatkan keburukan. Kalau dilanggar akan mendatangkan keburukan. Bukankah tidak ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali di dalamnya ada kebaikan? Bukankah tidak ada sesuatu yang punten dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali di dalamnya ada keburukan? Punten. Ketika Allah perintahkan sholat, di dalamnya ada kebaikan nggak? Sangat banyak kebaikan. Lalu ketika Allah larang untuk minum khamr, kenapa Allah larang minum khamr? Karena di dalamnya ada keburukan. Kenapa Allah larang merokok? Karena di dalamnya pun ada keburukan. Maka punten, makanan haram itu kenapa dilarang? Minuman haram itu kenapa diharamkan? Karena di dalamnya ada banyak kemadaratan. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali kalau banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Umi atas nasihat dan ilmunya. Ini jadi pengingat dan sekaligus penyemangat buat kami semua untuk nggak boleh berhenti menuntut ilmu, biar kita jadi paham, memahami ilmu, kita bisa terhindar dari yang syubhat karena kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Insya Allah, semoga kita diistiqomahkan ya, akhwati fillah semua yang hadir di siang hari ini untuk terus berada di taman-taman surga dunia. Amin. Baik, teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa disampaikan di kolom chat ataupun nanti ada yang ingin bertanya langsung boleh raise hand terlebih dahulu, nanti baru dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada Umi. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana, apakah babi itu halal jika kita dalam keadaan terpaksa saat berada di dalam hutan? Terima kasih Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang kita dalam keadaan terpaksa, tidak ada lagi makanan selain punten hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu menjadi halal untuk dia. Artinya dalam keadaan darurat. Tapi punten yang perlu kita ingat, di hutan ini namanya hutan, punten usikum wa nafsi bitaqwa. Jangan langsung terfokus kepada babinya. Punten banget. Tetap ada tumbuhankah yang bisa kita makan? Karena kalau hutan itu identiknya dengan tumbuhan. Ya, adakah tumbuhan yang masih kita bisa makan? Adakah buah-buahan yang masih kita bisa makan? Kalau memang sudah tidak ada lagi, misalnya qadarullah terjebak di hutan yang kering, ya, sehingga sudah tidak bisa ada lagi tumbuhan atau tanaman ataupun buah-buahan yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, kalau kondisi seperti itu, yang ada juga babi, punten banget. Udah gitu babinya juga kurus, kering, benar-benar tinggal hanya beberapa, ya punten misalnya hanya kulitnya aja yang nempel. Kalau memang tidak ada lagi untuk menyambung hidup dia, maka beberapa ulama mengatakan diperbolehkan itu untuk dimakan. Tapi kalau masih ada misalnya tumbuhan yang bisa dimakan, ya buah-buahan yang bisa dimakan, maka mengkonsumsi daging babi tersebut tetap diharamkan. Wallahu a'lam. Jazakillah khair Umi jawabannya, semoga menjawab ya. Ini Ibu Yuniarti dari Bandung mau bertanya langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Afwan nggak dibuka kameranya, saya soalnya sedang sakit. Iya, nggak apa-apa Ibu Syafaqillah. Iya. Saya izin bertanya Umi. Saya tuh kemarin 3 minggu kan saya dirawat di rumah sakit kan. Kita sebagai wanita kan kita tahu ya halal dan haramnya itu. Kalau membuka aurat, terutama wanita kan itu diharamkan ya. Terutama kalau kita tidak memakai jilbab, karena saya itu dirawat di rumah sakit. Jadi saya tuh sampai sekarang terganjal juga kepada Allahnya juga.
terganjal dengan ibadahnya juga gitu, Umi. Ya terbuka auratnya soalnya dalam waktu lama jadi gitu. Jadi bagaimana Umi kalau misalkan wanita seperti itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan sakit, kita bukannya nggak bawa hijabnya, kita bawa, cuman kadang-kadang kan itu dia dipasang alatnya terlalu banyak, jadi saya tuh bingung masang memakai hijabnya Menutup gitu. auratnya ya. Iya, gitu. Ustazah, Ya. jadi gimana? Yang kedua saya mau bertanya, kalau kita tahu ya halal dan haramnya. Nah, di sini kan saya perhatikan di tempat umum kan itu merokok itu dilarang ya, Umi, merokok, meminum khamr. Tetapi sekarang masih saya lihat itu masih banyak tuh ya, padahal itu udah dilarang oleh MUI. Tapi masih banyak yang melakukannya, itu bagaimana Umi? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, ketika dalam kondisi sakit, tetap usikum wa iya nafsi bittaqwallah, kita maksimalkan usaha kita untuk mengikuti perintah Allah. Ya, maka ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Apa kata Rasulullah SAW? Manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Lalu Rasulullah meneruskan kalimatnya, wama amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tum minhu mastata'tum. Itu hadis daripada Rasulullah SAW. Kembali lagi saya sampaikan. Rasulullah SAW mengatakan, manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kepada kalian, jauhilah, tinggalkanlah. Wama amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepadamu, fa'tum minhu mastata'tum. Kerjakanlah. Bagaimana cara mengerjakannya? Semampunya. Ketika kita diperintahkan untuk menutup aurat, maka karena kalimatnya perintah, Rasulullah mengatakan kerjakanlah semampunya. Artinya ada tahapan-tahapan kalau dikatakan semampunya. Sholat, ketika kita sholat mampu berdiri, maka berdirilah. Kalau tidak mampu berdiri, maka duduklah. Kalau tidak mampu duduk, maka berbaringlah. Pun sama dengan menutupi aurat. Punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Menutup aurat itu adalah perintah dari Allah. Kondisi biasa-biasa saja dalam keadaan seperti ini, maka kerjakan perintah Allah untuk menutup aurat itu tanpa ada dispensasi. Ya, kalau dalam keadaan baik-baik saja. Sementara punten dalam keadaan sakit, tadi yang disampaikan oleh Ibu yang bertanya tadi, dalam keadaan sakit, saya sulit untuk menutupi aurat, mungkin terlebih punten ya, kalau dipasang alat mungkin tangannya kah atau apanya kah, mungkin hidungnya kah, punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah, paling tidak punten Ibu, usahakan paling tidak ada kain, walaupun punten sulit, kita usahakan untuk menutupnya. Seandainya ternyata berusaha untuk menutup tetap terbuka, itu bukan kehendak kita lagi. Bisa dipahami nggak, Bunda? Yang penting ada usaha kita untuk menutupnya. Jadi punten, yang merupakan dispensasi untuk membuka aurat itu ketika seseorang diperiksa oleh punten ya, dokter. Kan itu harus terbuka. Ya, seandainya misalnya punten dokternya misalnya tidak ada dokter perempuan. Misalnya tidak ada dokter perempuan, bahkan para ulama mengatakan bolehnya, ada beberapa ulama mengatakan bolehnya seorang perempuan diperiksa oleh seorang dokter laki-laki, itu satu, kalau tidak ada dokter perempuan yang tidak ada dokter perempuan yang ahli di bidangnya. Yang kedua, kalau tidak ada dokter perempuan yang dia percaya keahliannya. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Satu, yang ahli di bidangnya. Yang kedua, ada si dokter perempuan yang mengatakan dirinya ahli di bidangnya, tapi kepercayaan diri dia kurang untuk memilih dokter tersebut. Maka ada beberapa ulama berpendapat silahkan. Nah, kembali lagi, ketika Ibu melakukan hal tersebut,
tetap usikum wa iya nafsi bittaqwallah, tetap diusahakan untuk menutupi aurat ibu. Jadi punten, jangan menyerah kepada keadaan dulu, tapi usahakan. Ya, walaupun misalnya ketika punten misalnya ada pasien yang harus dipasang sonde ataupun dipasang apa, mungkin ketika menggunakan kerudungnya pun punten ya, jadi terhalang oleh selang. Tapi punten, yang Allah lihat adalah ikhtiarnya. Yang Allah lihat adalah keinginan seseorang itu. Allah tidak melihat kemampuan seseorang, tapi Allah lihat ada nggak keinginan orang tersebut untuk menutupi aurat. Ada nggak ikhtiar atau ada nggak usaha orang tersebut untuk menutupi aurat. Masalah hasil, dia bisa atau tidak bisanya dia tertutup, bisa tertutup atau tidaknya aurat yang dia ikhtiarkan untuk ditutup, itu urusan Allah. Yang penting kita sudah mengikhtiarkan. Jadi punten bunda yang dirahmati Allah, tetap walau dalam keadaan sakit, selagi kita dalam kesadaran penuh, maka usahakan untuk menutupi aurat. Atau punten, ikhtiarkan, minta ke rumah sakit tersebut, saya minta dong yang merawat saya adalah khusus perempuan semuanya. Walaupun mungkin kalau dokter tidak semuanya bisa dokter perempuan, tapi untuk perawat minta kepada perawat rumah sakit tersebut, saya minta khusus kamar saya yang merawatnya ada perempuan, lalu juga petugas kebersihannya juga adalah perempuan. Seperti itu. Tetap bunda diusahakan untuk menutupi aurat sekemampuan bunda. Jadi kembali lagi, yang Allah lihat itu adalah kemauan kita, yang Allah lihat adalah ikhtiar kita. Untuk masalah hasil, serahkan semuanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Iya, Ustazah, jazakallahu khair atas Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau nggak salah Ibu Yuniarti ada 2 pertanyaan ya? Oh iya. Satu lagi apa tadi ya? Itu ya, apa namanya, rokok dan apa tadi ya Mbak Titi? Lupa. Rokok ya. Minum hammer. Ya, rokok dan khamar. Punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Ketika kita melihat, kita tahu bahwa rokok haram, kita tahu bahwa khamar itu haram, tapi ternyata di sekitar kita masih ada orang yang punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah, mungkin mengkonsumsi khamar, mungkin masih merokok. Bagaimana sikap kita? Itu mungkin yang dipertanyakan ya Bu ya. Sikap kita adalah punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Kalau kita mampu berdakwah kepada mereka, maka sampaikan. Karena punten, kewajiban berdakwah itu bukan kewajiban seorang ustadz. Kewajiban berdakwah itu bukan kewajiban seorang, bukan hanya kewajiban individu, tapi kewajiban berdakwah itu kewajiban seluruh umat muslimin wal muslimat. Sehingga Allah mengatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummah. Sesungguhnya kalian ini wahai umat Muhammad, khairu ummah, sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf, diperintahkan untuk mengingatkan ke dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan diperintahkan untuk mengingatkan dalam keburukan. Jadi punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah, sampaikan, dakwahi mereka yang masih punten meminum minuman yang haram, yang masih merokok, tapi punten caranya bil hikmah, caranya dengan baik-baik. Dan ketika menyampaikan, ingat, sampaikan dengan cinta. Ketika kita berdakwah, maka berdakwahlah dengan cinta. Kenapa? Karena hanya cintalah yang bisa punten, bisa mengiringi dakwah kita. Islam berjaya di dunia ini sampai sekarang. Kenapa coba? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan penuh cinta. Jadi kewajiban kita mengingatkan mereka. Seandainya mereka sulit untuk diingatkan, maka lepas tanggung jawab kita. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Jadi jangan takut untuk mengingatkan siapapun yang melakukan kemaksiatan, karena tugas kita mengingatkan, ya, memberikan peringatan. Tugas kita adalah berdakwah. Adapun ternyata mereka tidak bisa untuk didakwahi, sudah serahkan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang melihat kemaksiatan, melihat pelaku maksiat, maka punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah.
Yang harus dibenci itu bukan orangnya, bukan pelaku maksiatnya. Tapi yang harus dibenci itu adalah kemaksiatannya. Jadi pahami nggak Bunda? Ketika kita melihat seseorang melakukan kemaksiatan, ngelihat ada orang minum khamr, ngelihat ada orang yang merokok, yang kita benci bukan orangnya, yang harus kita benci bukan orangnya, tetapi apa? Tetapi maksiatnya. Bahkan ketika kita melihat orang yang melakukan maksiat, punten kalau kita lihat daripada yang dilakukan oleh Ibnu Umar, ya kalau nggak salah Ibnu Umar itu kalau melihat ada kemaksiatan di sekitar dia, apa yang dilakukan Ibnu Umar? Beliau ketika melihat kemaksiatan apapun itu, beliau mengucapkan alhamdulillah. Kok aneh? Padahal yang dia lihat kemaksiatan, kenapa dia mengucapkan alhamdulillah? Kenapa dia mengucapkan alhamdulillah? Yang dia ucapkan alhamdulillah dengan alhamdulillah ya Allah, saya tidak melakukan kemaksiatan seperti yang dia lakukan. Jadi pahami nggak Bunda? Jadi ucapkan ketika kita melihat kemaksiatan, ucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Bersyukur karena kita tidak melakukan kemaksiatan seperti yang dia lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ibnu Umar juga ketika mengatakan alhamdulillah. Setelah itu apa? Setelah itu dia berdoa bil isfaq, berdoa dengan penuh kasih sayang. Maka punten, pertanyaannya adalah kapan terakhir kali kita mendoakan pelaku maksiat supaya lepas dari kemaksiatan? Jangan-jangan adanya orang masih melakukan kemaksiatan karena kurang doa dari kita. Maka punten usikum wa nafsi bitaqwallah, kewajiban kita ketika melihat orang yang minum khamr, kewajiban kita ketika melihat orang yang merokok, kita dakwahi mereka tapi dakwahinya dengan cinta. Lalu punten, kita bersyukur bahwa kita tidak melakukan kemaksiatan tersebut, lalu doakan dengan penuh cinta. Ini mungkin wallahu a'lam. Baik Umi, jazakillah khair. Umi, kira-kira masih bisa berapa pertanyaan lagi Umi? Saya qadarullah setelah asar ini saya harus keluar, Mbak Titi, punten. Punten banget. Mbak Saumi, berarti kita sudah selesai di sini ya untuk pertanyaannya. Mohon maaf banget. Baik, alhamdulillah jazakillah khair Umi atas semua ilmu dan nasihat yang disampaikan di siang hari ini kepada kami. Semoga ilmu yang Umi sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Umi, sebelum kita tutup, minta doanya Umi, kita doa bersama. Kita berkenan untuk memimpin doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala 'aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Akhiru da'watina Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Umi Maki dan keluarga selalu Allah limpahkan kesehatan, agar selalu bisa berbagi, memberikan manfaat yang banyak kepada umat. Amin, amin. Baik, jazakumullah khairan untuk seluruh akhwati fillah yang telah hadir di kajian bulanan kita. Insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan depan. Nanti ditunggu update jadwalnya di Instagram Hijratul Kafah. Dan juga insya Allah nanti rekaman kajian kita siang hari ini akan tersedia di YouTube Hijratul Kafah. Jadi silahkan untuk subscribe di YouTube Hijratul Kafah untuk rekaman kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Hijratul Kafah. Baik, sebelum kita tutup, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam kajian kita siang hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini, semoga duduknya kita di majelis ilmu ini akan menjadi pemberat timbangan amal kita di hari akhir, dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Baik, kita tutup kajian kita siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jazakallah khair. Maaf lahir batin. Jazakallah khair, Umi. Lahir batin juga, Jazakallah khair. Maaf lahir batin. Punten. Salam untuk keluarga. Izin saya Salam pamit. juga buat Abi. Ya Allah. Ya. Izin pamit, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.